Salam, selamat pagi untuk kita semua. Selamat bertemu dan berjumpa dengan saya Pendeta Pontius untuk renungan hari ini. Kita berpantun dulu. Jalan-jalan ke Cililitan sehingga sebentar beli kemeja. Hari ini banyak kegiatan. Besok anak Tuhan harus ke gereja. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah tertulis dalam kitab Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sadar atau tidak sadar, hidup kita ini banyak dikelilingi dengan syarat-syarat atau aturan-aturan tertentu yang tertulis ataupun tidak tertulis untuk terus dilakukan. Tanpa harus dikatakan berulang-ulang. Sebenarnya syarat itu harus tetap konsisten dilakukan. Bagaikan seseorang yang harus rutin makan obat setiap hari. Karena kalau lupa makan obatnya, penyakitnya bisa kamu kembali. Tapi manusia sering lupa atau sengaja lupa untuk terus mengingat aturan-aturan kehidupan sosial yang humanis itu. Saudaraku, dalam nas ini, Israel yang akan memulai petualangan baru untuk tiba di Kanaan adalah harus menyeberangi sungai Yordan. Mungkin sungai Yordan dalam teks Alkitab berbeda dengan sungai Yordan dalam konteks sekarang. Karena sungai Yordan yang sekarang bukanlah seperti sungai yang digambarkan dalam Alkitab, sungai yang lebar dan sangat berbahaya, atau sungai yang sangat menakutkan seperti penyeberangan Laut Teberau. Sesaat setelah Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi penyeberangan sungai Yordan menjadi akses masuk bangsa Israel ke Kanaan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yosua sebagai pemimpin baru yang menggantikan Musa, mengingatkan seluruh Israel agar konsisten hidup sebagai umat pilihan Tuhan. Syarat utama untuk berhasil menyeberangi sungai Yordan dalam nas ini dikatakan adalah agar menguduskan diri. Menguduskan diri sama dengan membersihkan diri. Membersihkan diri sama artinya dengan menjauhkan segala bentuk-bentuk pelanggaran dan dosa. Menguduskan diri sama artinya dengan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Mengapa itu perlu? Karena Tuhan adalah kudus. Maka umatnya juga harus kudus. Bagaimana mungkin seorang Israel akan bertemu dengan Tuhan tapi hidupnya najis dan penuh kejahatan? Sama seperti itu. Bagaimana mungkin orang Kristen akan bertemu dengan dan mau menyapa Tuhan sedangkan hidupnya penuh dengan kenajisan? Lalu bagaimana cara Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib jika umatnya hidup dalam kejahatan? Pesan Tuhan melalui mulut Yosua ini agar Israel tetap konsisten pada perintah Tuhan, tidak terpengaruh dengan kebiasaan bangsa-bangsa Kanani, bangsa-bangsa Jebusi, bangsa Girgasi, dan lain-lain di sekitaran Yordan. Maka untuk itu dikatakan Tuhan, hiduplah kudus, menguduskan diri. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pesan rohani bagi kita dari nas hari ini adalah barang siapa yang akan menghadap Tuhan, hendaklah ia membersihkan dirinya, bukan hanya membersihkan pakaiannya. Barang siapa yang hendak menghadap Tuhan dalam pelataran dan altarnya, hendaknya ia mempersiapkan kemurnian dirinya dengan baik. Bisa kita perbandingkan dengan, adakah seorang murid sekolah yang mau ujian tidak mempersiapkan diri dengan belajar dan berdoa? Adakah orang Kristen yang bekerja di kantor atau sekolah tidak mempersiapkan bahan pengajarannya? Adakah pedagang tidak mempersiapkan dagangannya dengan baik? Adakah pekerja Kristen tidak ramah serta tidak berdoa untuk semua pekerjaannya? Semua yang akan kita lakukan pasti kita persiapkan dengan baik. Karena dengan mempersiapkan dengan baik sambil kita berdoa agar Tuhan melakukan perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Napas kehidupan saat ini adalah keajaiban. Kita masih bisa menikmati makanan dengan rasa yang enak, itu juga adalah keajaiban. Kemudian hingga saat ini
kita masih ada, kita masih hidup, adalah itu juga sebuah keajaiban. Maka bersihkanlah hatimu sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Kuduskanlah dirimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mengajarkan kami untuk hidup kudus menghadap Tuhan. Ketika kami datang ke pelataran-Mu, ketika kami datang bersekutu, kami harus mempersiapkan iman kami, bukan hanya mempersiapkan jasmani kami atau pakaian kami. Karena yang paling utama bagi Tuhan adalah menguduskan hati, berdiri di hadapan Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Para pendengar firman-Mu juga kali ini, kiranya Tuhan mengurapi mereka, menguatkan mereka, mempersiapkan segala sesuatu dalam keluarga dengan baik, terutama mempersiapkan hidup untuk Tuhan. Bapak di surga Bapa yang baik, kami berdoa buat seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati mereka senantiasa. Berkati Tuhan, dan kuatkan para yang sakit, supaya mereka pulih kembali. Dan kuatkan juga, mampukan juga keluarga yang mendampingi yang sakit, supaya mereka juga kuat mendampingi orang tua ataupun saudara mereka yang sedang sakit. Kami berdoa buat pemimpin gereja-Mu di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin gereja-Mu untuk tetap konsisten menyuarakan suara Nabiah di tengah-tengah bangsa kami, demi keadilan dan juga kesejahteraan bersama. Berkati pemerintah kami dari presiden, pembantu-pembantunya sampai gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai pemerintah terendah. Supaya berlaku adil sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Terima kasih Tuhan, berkati kami satu hari ini kemanapun kami berangkat dan bekerja. Dan kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat, tak kurang satu apapun. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman hari ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus dalam satu hari. Shalom dan selamat berkarya. Horas.